Jadi kesulitannya adalah ketika sedang hujan. Gimana coba mau nge-review drone hujan-hujan kan nggak mungkin. Saya unbox dulu ya, unbox dan review singkat dulu. Kalau memang bisa sempet terang, saya akan terbangin Mavic Mini 2. Aduh. Kabel berubah. Bakso mas, beda. Bakso. Oh. Udah nggak ada lagi. Ini tasnya. Jadi teman-teman nanti kalau beli dapat tasnya itu drone-nya, terus ini buku petunjuk biasanya, ini remote-nya. Dapat baling-baling nih 1 2 3 4 5 6. Ini untuk stick untuk remote-nya. Dan ini untuk obeng, tapi nggak tahu obeng apa ini ya. Buat ngelepas ini obengnya, buat ngelepas baling-balingnya. Ini remote-nya kayak Mavic Air 2, sama persis Mavic Air 2. Oke, nanti saya lihat ya detailnya. Unit drone-nya teman-teman dapat apa ini, ada ikatannya. Keren ya. Bawahnya begini, jadi dia jaga bawahnya ini. Terus ini ada baling-balingnya nih, astaga, masih ada stikernya, kecil banget. Aduh, gila panasnya. Dilucuti semua stikernya, teman-teman. Ingat, jangan sampai stiker tertinggal, harus dilepas dari bodi pesawat. Ini juga di dalam gimbalnya sini. Lepas, bahaya, ini sangat bahaya. Jangan disayang-sayang. Lebih sayang drone Anda daripada sayang stiker. Udah ada baterainya di dalam. Baterainya sama Mavic Mini 1 ini kayaknya. Jadi kameranya ini berapa aksis coba ya, lihat ya. 1 2 3. 3 aksis kameranya. Gimbalnya 3 aksis. Terus ini sensor belakang nggak ada, atas nggak ada, depan juga nggak ada sensor, sama kayak Mavic Mini 1. Hanya ada bawah aja. Kita bandingin sama Mavic 2 Pro ya. Ini sudah mulai rame, ini karena wilayah cafe. Bandingin sama Mavic 2 Pro. Bahannya, bukan ukurannya, bukan kemampuan, bahannya aja. Kalau dibandingin sama Mavic 2 Pro, bahan bodinya, dia ini bisa saya pencet-pencet begini sih, empuk banget, bahannya empuk banget. Kalau Mavic 2 Pro itu bahannya sama sih. sama. Jadi cuman ini lebih tipis, lebih bisa dipencet-pencet gitu. Terus kakinya enggak lentur, sama sekali tidak lentur. Ini kokoh. Tidak seperti Perat Anavi kan lentur. Ini enggak lentur, tidak ada yang lentur, keras. Jadi hati-hati jangan sampai crash. Kalau crash ya patah, karena dia tidak lentur, tidak bisa fleksibel gitu bentuknya. Kita tes terbang yuk. Jadi yang saya suka mobil ini tuh ada atapnya di atas, jadi kamera tuh aman, mau gerimis-gerimis kayak mau apa. Dan nyalain ini jangan deket-deket sama mobil, logam. Ingat ya teman-teman, harus yakinkan home point-nya sudah di set sebelum menjauh kemana-mana. Ini udah saya set home point di sini. Sudah ada announcement-nya juga, notifikasi home point has been gitu deh. Cek ya.
Oke, saya dapat masalah lagi. Jadi paket ini tuh nggak dapat memory card dan nggak bisa ngerekam seperti Mavic Air 2 nggak salah ya atau apa itu, nggak bisa ngerekam disimpan di HP. Harus di memory card kalau video. Kalau foto bisa. Pusing nggak sih? Nggak bisa. Hanya foto. Video nggak bisa, video harus pakai memory card. Memory cardnya tuh lo nggak ada, harus beli. Beli lagi. Untungnya saya nemu, tapi nggak tahu nih bisa nggak di sini. Ini cuma 8 GB pula. Nah kalau kayak gini kan repotnya pada saat mau dipakai mau apa harus beli dulu ya teman-teman. Ini jangan sampai kena hujan ya. Mavic Mini 2, Mavic Mini tidak boleh kena air hujan, jangan terbang saat hujan ataupun gerimis. Ini kebuka. Udah kedetek belum nih memorinya? Sudah terdeteksi. Oke, video saya pakai 1080 30 fps, bisa sampai 4K dia bisa sampai 4K. Kalau 4K fps nya hanya 30, kalau 1080 fps nya bisa sampai 60. Aduh, ulang lagi deh. Compass calibration ya, karena di sini tadi dekat mobil, dekat logam. Dan sayangnya sekalinya dia error kompas. Aduh, nggak kelihatan ya. Sekalinya kompasnya error ya, itu harus set ulang lagi, harus kalibrasi ulang. Kalau drone lain itu di sini gitu ya, kompas error dijauhin dari besi, hilang errornya. Kalau ini ya Mavic Mini ini harus kalibrasi. Serem ya kalau kena angin. Jadi jangan pernah Anda bawa drone ini ke pantai, ke gunung yang anginnya kenceng, jangan. Ini hanya untuk deket-deket aja, di atas rumah, di lapangan terbuka yang anginnya nggak ganas. Ini nggak ganas angin ini. Kalau sama dibanding angin pantai dan gunung jauh banget. Angin pantai dan gunung kenceng banget nggak. Ini belum apa-apa anginnya. Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman, adalah ini jangan Anda gunakan untuk terbang tinggi-tinggi, jauh-jauh, apalagi deket-deket sama burung. Ini tadi saya terbangin ya. Situ tadi ini angkasanya nggak ada burung, tapi tiba-tiba pas saya terbangin ini burung keluar, seret, dikejar dan nggak diapa-apain sih, cuman dikelilingin, dikejar. Jadi begini, drone ini bentuknya kecil teman-teman. Burung pun tidak takut. Burung yang sehari-hari ya, burung gereja, burung emprit, burung walet, itu mereka nggak takut sama ini karena bentuknya kecil. Diikutin. Tapi kalau saya nerbangin Parrot atau Mavic 2 Pro atau Phantom, burung-burung kecil nggak berani ngikutin, mereka malah menjauh. Nah kalau ini diikutin karena kecil dan saya takut. Ini kan pinjem, saya nggak berani tadi. Waduh, udah agak jauh kan tadi, teman-teman lihat itu terbangnya udah agak jauh, cuman loh kok burungnya baru nyamperin semua. Ya udah saya tarik pulang aja deh drone-nya mumpung belum diganggu. Itu sayangnya yang pertama seperti itu. Yang kedua, sayangnya drone ini sangat tidak kuat terhadap angin. Sebenarnya dia kuat sih, karena dia punya batas kemiringan ya, kemiringan tertentu dia baru mati mesinnya. Dia nggak akan mati tadi kena angin di sini, dia coba goyang, otomatis ke baterai. Tapi bukan itu, intinya adalah jangan Anda gunakan di tempat yang lebih kenceng dari ini anginnya. Anda lihat di spesifikasinya ya, di websitenya DJI, websitenya Dajiang, dji.com, itu ada spesifikasinya dia ini. Dia kuat tahan angin berapa kilometer per jam atau meter per jamnya, kuat penahan angin. Tapi kalau saya pribadi saya nggak berani bawa dia ke gunung, ke pantai, saya nggak berani.
Responnya juga agak lambat. Jadi pada saat saya belokin ini tadi, belok seret, saya lepas, nggak kelihatan ya. Belok seret, saya lepas itu dia masih geser. Baru berhenti. Ini saya lepas masih geser, baru berhenti. Itu. Tapi begitu udah berhenti dia stabil terhadap GPS-nya, oke, stabil. Cuman bablasnya itu loh, dimajuin seret, dilepas sticknya dia masih maju, set, baru berhenti. Nah, tapi itu sangat wajar teman-teman, sangat wajar. Kenapa saya katakan wajar? Karena dia menggunakan prosesornya Umbrella. Umbrella itu Anda lihat di Google, prosesornya DJI ini menggunakan Umbrella yang memang speednya digunakan untuk ngolah 4K pada GoPro. Dan yang kebetulan yang dipakai di drone ini bukan yang tipe yang digunakan oleh GoPro, tapi yang digunakan oleh SJ Cam. Cortex-nya sama dengan yang prosesor Umbrella yang digunakan oleh kamera action SJ Cam. Tapi di drone ini digunakan untuk ngolah 4K, ngolah data GPS, ngolah IMU, ngolah sensor bawah, sehingga saya rasa memang cukup berat kerjanya prosesornya ini. Jadi wajar lah kalau saya majuin saya lepas dia masih maju, agak lelet, responnya lelet, itu wajar karena dia menggunakan prosesor yang murah, bukan prosesor yang mahal. Kalau dia pakai prosesor mahal nanti harganya jadi deket-deket sama Mavic Air 2 kan malah susah pasarnya gitu. Tapi diantara dua hal itu tadi, angin yang saya takut dan kecil dirubung sama burung, dianggap burung berani akhirnya soalnya melawan ini kecil. Dan selain itu ada satu keunggulan yang saya juga sempat asik juga ya. Apa coba? Kita bisa transfer foto dari memory cardnya ini ke HP tanpa nyalain remote dan tanpa kabel. Jadi ini kalau nyala teman-teman, pada saat nyala terus ini udah nyala standby ya, terus ini tahan sampai warnanya biru, lepas. Nah, tanpa remote nyala, langsung dari HP jalankan DJI Fly. Jadi connect dan kita bisa ngopi file-file video. Tapi sayangnya juga kita nggak bisa meremote control dia menggunakan HP karena sambungannya tadi hanya untuk transfer data aja, nggak bisa untuk kendali ini, nerbangin nggak bisa, dipencet nggak bisa. Jadi tetap harus pakai remote drone Mavic Mini 2 ini. Gitu teman-teman. Coba saya pikir apa lagi yang belum saya utarakan. Saya mau coba terbang sekali lagi, tapi saya sampein dulu ya. Karena ini pakai sensor infrared, teman-teman jangan nerbangin ini indoor gelap, harus terang. Karena saya udah update di Instagram story saya, ini malam-malam kurang cahaya, ini geser nggak karuan beneran. Kalau ketemu nanti saya puterin videonya. Saya mau terbang sekali lagi.